Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini saya ingin memperdalam lagi pembahasan kita tentang metode grafik. Mungkin di materi yang kemarin ada yang masih belum paham nih, gitu ya. Coba kita perdalam kali ini bagaimana pengerjaan soal dengan menggunakan metode grafik, begitu ya. Oke, check this out. Baiklah, kali ini kita coba selesaikan gitu ya. Ada soal di mana kita diminta untuk memaksimalkan Z sama dengan 2x plus Y. Di sini Z merupakan fungsi tujuan ya. Kemudian ada juga fungsi kendala, yaitu X plus 5Y kurang dari sama dengan 1, 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, 4X plus Y kurang dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menggambar grafik. Namun, menggambar grafik minimal ada 2 titik agar kita bisa membuat garis gitu ya. Baik, kita ambil titik contoh dan kita taruh dalam suatu tabel dari nilai contohnya gitu ya. X plus 5Y sama dengan 1. Ini yang akan kita gambar nanti. Oke, di sini saya gambar ini X, ini Y. Ketika X-nya 0 ya, ketika X-nya 0 maka Y-nya adalah sudah kelihatan di sini 1/5 gitu ya. Kemudian ketika Y-nya yang 0 maka kita tutup seperti ini ya. Bisa 5 kali 0 ya, sama dengan 0 ya. Jadi kita tahu X sama dengan 1. Baiklah, kemudian kita bikin lagi tabel untuk constraint yang kedua ya, 2x plus y kita tulis sama dengan 4 untuk memudahkan dalam membuat tabel untuk titik contohnya. Di sini misalkan x-nya 0, maka y-nya adalah 4. Kemudian ketika ini y-nya 0, maka x-nya adalah 2. Kemudian untuk yang ketiga ada 4x ya plus y sama dengan 8. Ini x-nya 0, berarti y-nya 8. Kalau y-nya yang 0, berarti x-nya adalah 2. Baik, kita gambar grafik semua tabel ini tadi ya. Kita buat grafik dari semua persamaan seperti itu. Kita bisa lihat di sini angkanya maksimal untuk yang Y 8. Jadi kita bisa mengarah-arah. Kira-kira yang atas lebih panjang gitu ya untuk grafiknya. Kemudian ya. Baik, di sini adalah titik pusatnya, titik O. Di sini maksimal 8 ya untuk Y-nya. Saya gambar titik-titik bantunya 1, 2, 3. Skalanya sama ya, agar nanti ketika kita gambar tidak terjadi meleset yang jauh seperti itu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya rasa sudah cukup. Oke, ini sumbu Y seperti ini. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini mungkin kita gambar aja negatif 1 dengan negatif 2.
negatif 1, negatif 2. Baik, kita plot titik-titiknya. Di persamaan yang I tadi kita punya 0,1/5, 0,1/5, kira-kira disinilah 1/5 ya. Kemudian 1,0 di sini. Kita gambar garisnya. Oke, mungkin saya warnai dengan spidol biru begitu. Baiklah. Kemudian ini misalkan saya namai garis I begitu ya. Seperti ini. Kemudian kita punya lagi titik 0,4 sini ya, 0,4, dan ini 2,0. Nah, kita gambar garisnya. Kelihatan ya yang warna kuning ini. Kemudian kita gambar lagi titik 0,8 di sini dan 2,0 di sini. Saya gambar menggunakan spidol warna hitam. Ini adalah I3, kemudian ini I2. Oke, sekarang kita tentukan daerah arsiran. Saya lebih suka mengarsir daerah yang justru bukan solusi, seperti oke, kita cek untuk garis I gitu ya. Garis I di sini saya ambil titik contohnya biasanya adalah 0,0 gitu ya. 0,0. Ketika kita ambil titik 0,0 gitu ya, berarti 0 ditambah 0,0, saya tulis di sini 0 ditambah 5 kali 0, hasilnya adalah 0. Nah, padahal yang diminta daerah yang kurang dari 1. Oh ya, betul. Berarti ini kurang dari 1 ya. Sehingga daerah di bawah ini gitu ya, di bawah ini adalah solusi. Yang saya arsir justru yang bukan solusi. Oke. Seperti ini. Kemudian saya coba lagi untuk yang garis I2 gitu ya. I2 garis kuning. Baiklah. Misal saya ambil lagi 0,0 di sini ya. 0,0 kita coba masukkan 2 kali 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Nah, ini juga kurang dari sama dengan 4 ya. Atau kurang dari 4 gitu, enggak apa-apa. Nah, di sini padahal mintanya ya memang kurang dari 4. Berarti daerah di bawah garis ini ya, atau di kirinya garis ini adalah daerah solusi. Sehingga yang saya arsir yang bukan solusi, agar lebih gampang untuk pengidentifikasian daerah penyelesaiannya nanti. Baiklah, sekarang yang ketiga ya, saya coba lagi yang titik 0,0. Baik, ini 4 kali 0 ditambah 0, hasilnya 0. Ini benar ya, kurang dari sama dengan 8. Oke, kurang dari sama dengan 8, sehingga kalau benar dia adalah daerah solusi. Jadi yang di sebelah sini yang bukan daerah solusi. Oke, seperti ini akhirnya gambarnya. Kemudian jangan dilupakan kita punya constraint X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, sehingga ini juga butuh diarsir. Kalau X lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0 itu kan yang di kiri ini ya garisnya ya, di sini berarti inilah yang diarsir, karena ini bukan solusi, mintanya adalah yang lebih dari 0. Berarti yang di kanan, yang diarsir justru yang di kiri. Seperti ini. Kemudian kita punya lagi Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 itu di atas, sehingga yang bukan itu adalah yang diarsir justru ya. Nah,
Mungkin tidak kelihatan di sini ada daerah yang belum terarsir. Di mana itu? Yaitu di daerah saya. Nah, inilah kelihatan ya, di daerah kecil ini dia tidak terkena arsiran. Oke, sehingga inilah daerah penyelesaiannya. Oke, ada dua cara untuk menentukan mana titik maksimum dan mana yang bukan. Bisa pakai garis lidik atau titik pojok. Titik pojok. Oke, untuk 2x plus y. Ketika titiknya ada 3 ya di sini, 0,0 saya tulis dulu. Oke, titik A-nya mungkin adalah 0,1/5 gitu ya. Kemudian di sini ada lagi titik B yaitu 1,0. Nah, semuanya dimasukkan. Coba ya. Ini ada 2 kali 0 ditambah Y kali 0, berarti hasilnya adalah 0. Untuk yang kedua, untuk yang titik A, 2 kali 0 ditambah 1/5, sehingga kita punya adalah 1/5. Kemudian di sini kita punya 2 dikali 1 ditambah 0, yaitu hasilnya 2. Sudah kelihatan ya mana yang maksimum? Ya, inilah titik maksimumnya. Baiklah teman-teman, kita lihat untuk titik maksimumnya kita tahu adalah 2. Kita lihat lagi ke daerah penyelesaian ya, dimana sebenarnya daerah penyelesaian ini sudah terlihat dengan garis biru ini, dengan sumbu X dan sumbu Y yang membatasi, sehingga constraint yang kedua dan constraint yang ketiga ini sebenarnya tidak membatasi ya, atau ini adalah dua constraint yang redundan atau sisa lebih gitu ya, constraint yang berlebihan seperti itu, sehingga bisa kita sebut namanya adalah redundant constraint gitu ya, redundant constraint, yaitu adalah yang tadi kedua dan ketiga. Ini merupakan redundant constraint. Baiklah. Ya. Itu tadi contoh soal yang kita kerjakan, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.